Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan dengan saya sendiri, Salma Zuraida, dengan NIM 121140064 dengan dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Sabira Putri Anggar dengan NIM 121140053. Dan saya Vito Anwar dengan NIM 1211474. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman kami Vito. Untuk Vito, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan baris kode program dari program yang telah kami buat. Di sini kami membuat program dengan judul perhitungan cryptocurrency. Pertama, kita akan buat dulu header utama, yaitu ada include IOStream dan using namespace std. Kemudian pada baris main program, kita deklarasikan beberapa variabel. Di sini kita deklarasikan variabel tipe n, total sama dengan 0, akhir sama dengan 0, dan untung dengan tipe data integer. Kemudian kita ada deklarasi variabel kenaikan dengan tipe data float, kemudian ada opsi dan pilihan dengan tipe data char, lalu ada crypto dengan tipe data string. Setelah pendeklarasian variabel, di sini kita buat perulangan do while, di mana perulangan do while ini hampir mencakup keseluruhan isi dari program yang kami buat. Dalam perulangan do while ini, kita buat output seperti yang ada pada program, yang nanti akan terlihat ketika kita akan mengcompile-nya. Outputnya yaitu ada masukkan jenis cryptocurrency, lalu kita berikan 1 untuk Bitcoin, 2 untuk Ethereum, dan 3 untuk kripto lain. Kemudian akan ada output, masukkan kode angka antara 1 dan 3. Lalu ada input cin untuk variabel tipe. Kemudian kita masuk ke percabangan, di mana percabangan yang kita gunakan di sini adalah percabangan if else if, di mana pernyataan pertama, jika tipe sama dengan 1, maka akan ada output Bitcoin dan rincian investasi Bitcoin Anda, yang mana kita telah memilih program menghitung Bitcoin. Kemudian setelah ada output Bitcoin, rincian investasi Bitcoin Anda, kita buat lagi perulangan do while. Di dalam perulangan do while ini, kita berikan output sudah berapa bulan Anda melakukan investasi. Kemudian ada input nilai N. Setelah nilai N sudah diberi nilai, akan ada deklarasi variabel Bitcoin array N dengan tipe data float, di mana indeks array-nya sesuai dengan N. Setelah deklarasi variabel Bitcoin array N, kita buat perulangan for dengan deklarasi integer i sama dengan 0, syaratnya i kurang dari n, dan i increment atau nilai i akan terus bertambah selama perulangan bertambah 1. Di dalam perulangan for ini akan ada output besar investasi Anda di bulan ke i plus 1. Kenapa kita menulisnya i plus 1? Karena indeks array itu nilai i kita awalnya dari 0, dan sedangkan di output kita minta untuk berawal dari 1, sehingga untuk mengatasinya kita buat dengan i plus 1. Kemudian di sini kita beri input nilai Bitcoin indeks i, di mana di sini yang dimaksud yang kita inputkan itu akan sesuai dengan nilai i di perulangan. Jadi ketika perulangan berjalan pertama, di sini dia akan indeks 0, kemudian indeks 1, dan seterusnya sampai batas nilai n. Kemudian setelah input akan ada perhitungan, di mana perhitungannya yaitu perhitungan nilai total. Total sama dengan total plus Bitcoin indeks i. Ini untuk menghitung jumlah semua yang telah kita investasikan atau yang telah kita inputkan di bagian input Bitcoin i. Kemudian ada perhitungan akhir, di mana akhir yaitu sama dengan akhir plus Bitcoin indeks i ditambah Bitcoin indeks i dikali 0,16, di mana kita umpamakan kenaikan dari
kenaikan dari investasi Bitcoin yaitu sebesar 16%. Jadi di sini kita buat dengan 0,16. Kemudian setelah perulangan selesai, kita buat untung. Di mana menghitung nilai untung yaitu dengan perhitungan sederhana di mana nilai akhir dikurang dengan nilai total dan kita mendapatkan nilai untuk untung. Kemudian akan ada output di sini. Outputnya yaitu total investasi Bitcoin Anda dalam N yang telah kita masukkan dalam N bulan adalah sebesar total, di mana total kita dapat dari perulangan for. Kemudian akan ada output lagi, uang Anda menjadi sebesar, di sini kita beri dari nilai akhir, di mana total yang kita investasikan ditambah keuntungan yang kita dapat. Kemudian dengan keuntungan sebesar untung. Nilai untung kita dapat dari perhitungan nilai akhir dikurang total. Kemudian setelah output itu kita beri lagi di sini ada percabangan if else if, di mana pernyataan pertama ketika untung lebih dari 2 juta maka akan ada output investasi Bitcoin Anda sukses besar. Kemudian pernyataan kedua, jika persyaratan pertama tidak terpenuhi, masuk ke pernyataan kedua di mana jika untung lebih dari 1 juta maka akan ada output investasi Bitcoin Anda sukses. Kemudian jika kedua syarat tadi tidak terpenuhi, maka akan ada output investasi Bitcoin Anda lumayan. Setelah itu, di sini akan ada output. Apakah Anda akan menjalankan program Bitcoin lagi dengan pilihan Y sama dengan yes dan N sama dengan no. Lalu di sini kita akan diminta untuk menginputkan variabel char opsi. Kemudian di while dari perulangan do while, syaratnya yaitu ketika opsi sama dengan Y kecil atau opsi sama dengan Y besar, maka program akan berulang dari sini lagi. Dia akan berawal, akan mengulangi program Bitcoin. Kemudian jika selain persyaratan yang ada di dalam sini, maka akan ada output seperti ini, di mana outputnya yaitu program Bitcoin telah selesai. Nah, setelah dari sini, ketika program ini telah selesai, kita otomatis akan dialihkan ke bagian sini. Kita akan dialihkan ke output ini, yaitu ingin menjalankan program lagi, Y untuk yes dan N untuk no. Lalu ada input untuk variabel pilihan. Ketika pilihan ini sama dengan Y kecil atau Y besar, maka program akan mengulang lagi dari awal, dari atas. Jadi fungsinya perulangan do while di sini yaitu untuk memberikan pilihan kepada pengguna apakah ingin mengulangi program atau tidak. Dan jika pilihannya itu bukan Y kecil atau Y besar yang diinputkan, maka akan output seperti di bawah ini, yang menandakan program telah selesai dan akan di-return value sama dengan 0. Lalu untuk di percabangan yang ini, ketika if sama dengan tipe sama dengan 2, itu penjelasannya hampir sama dari program yang nomor 1, hanya di sini kita membedakan outputnya, di mana yang kedua ini jika kita masukkan tipe sama dengan 2, program yang dijalankan itu akan bernama Ethereum. Kemudian di sini beda di perhitungan, yaitu jika di sebelumnya 0,16 atau 16%, di sini adalah 0,12. Dan untuk outputnya sama seperti di pernyataan nomor 1. Kemudian di pernyataan nomor 3, ketika tipe sama dengan 3, maka akan ada output kripto lain. Di sini yang beda adalah di nomor 3, di mana pada nomor 3 ini kita akan diminta untuk memasukkan nama kripto. Kita bisa masukkan Dogecoin atau lainnya. Kemudian di sini kita juga disuruh menginputkan nilai kenaikan. Nilai kenaikan dalam desimal. Misal kenaikannya 20%, di sini ditulis dengan 0,2. Kemudian baru akan ada output lagi sudah berapa bulan melakukan investasi, dan hampir sama dari sebelumnya. Hanya saja di sini untuk menghitung nilai akhir yang digunakan untuk mengkalikan nilai kripto yaitu
nilai dari kenaikan. Berbeda dari dua sebelumnya yang sudah ditentukan dari program. Kemudian untuk outputnya sama seperti sebelumnya, dan ketika kita memasukkan nilai tipe itu bukan 1, 2, atau 3, akan ada output seperti ini. Di mana akan ada output, silahkan masukkan kode angka yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Untuk cara penggunaan program akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya program. Yang pertama kita akan run dan compile dulu programnya. Pada saat kita mengcompile program ini, akan muncul jenis cryptocurrency seperti berikut. Nah, di sini ada Bitcoin, Ethereum, dan kripto lainnya. Di sini Anda diminta untuk memasukkan kode angka 1 sampai 3. Misal Anda memasukkan angka 1. Maka akan keluar rincian investasi Bitcoin Anda. Sebelumnya kita akan ditanya sudah berapa bulan melakukan investasi. Misalnya 3 bulan. Nah, akan muncul besar investasi Anda di bulan 1, misalnya 2 juta. Besar investasi bulan kedua sebesar 3 juta. Dan besar investasi pada bulan ketiga adalah sebesar 1 juta. Jadi akan muncul total investasi Bitcoin Anda dalam 3 bulan adalah 6 juta. Uang Anda menjadi sebesar 6.960.000 dengan keuntungan sebesar 960.000. Dan akan muncul output investasi Bitcoin Anda lumayan. Di sini kita akan diberi pertanyaan lagi, apakah Anda ingin melanjutkan program dengan pilihan Y sama dengan yes dan N sama dengan no. Misal kita tidak ingin melanjutkan program tersebut, maka kita tulis N. Maka akan muncul program Bitcoin telah selesai. Dari sini kita dikasih pertanyaan lagi, ingin menjalankan program atau tidak. Y jika ingin melanjutkan, dan no N jika tidak ingin melanjutkan. Misalnya kita tidak ingin melanjutkan, maka kita tulis N. Nah, program telah selesai dan akan ada output. Terima kasih telah menggunakan program ini. Cukup sekian program yang telah kami buat, dari penjelasan kode program dan bagaimana cara penggunaannya. Kami kembalikan ke moderator. Ya, segitu aja penjelasan dari kami bertiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.